Halo guys, aku akan melanjutkan alur film tentang The Daily Life of the Immortal King episode keempat dan kelima. Bagi yang penasaran, simak ya. Di awal film terlihat Sunrong sedang berjalan menuju ke arah Wang Ling, yang ternyata Sunrong ingin mengajak Wang Ling untuk berkencan. Namun Wang Ling malah kebingungan melihat Sunrong mengajak untuk berkencan. Di sisi lain terlihat di atas genteng ada beberapa orang yang sedang mengintai Sunrong dengan menggunakan teropong, yang ternyata mereka akan mencoba membunuh Sunrong menggunakan senapan jarak jauh. Dua orang yang sedang mengintai Sunrong itu pun merupakan orang suruhan. Ketika akan menembak, untung saja Wang Ling melihat mereka dan mengagalkan rencana mereka untuk membunuh Sunrong. Dua penembak tersebut terkejut melihat Wang Ling karena mereka merasakan ada tekanan yang luar biasa sangat besar. Kembali ke Sunrong. Sunrong ini ingin sekali berkencan dengan Wang Ling. Namun di saat Sunrong terlihat memaksa Wang Ling, datanglah Guru Wang yang memanggil Wang Ling untuk datang ke kantornya. Dua penembak yang mengincar Sunrong pun masih berada di atas genteng dan tetap terus mengincar Sunrong. Target pun sudah tidak terlihat lagi dan mereka juga diperintahkan untuk pergi dari tempat tersebut. Nah, ternyata monster katak yang sudah berubah menjadi seekor anjing pun melihat kejadian itu. Ketika Wang Ling akan pergi ke kantor Guru Wang, Sunrong pikir Wang Ling mau berkencan dengannya. Akibat kesalahpahaman itu, teman-teman yang lain pun mengabadikan momen tersebut dan seketika Sunrong pun langsung menjadi viral di sosial media karena semua orang berpikir Sunrong telah berpacaran dengan Wang Ling. Berita tentang Sunrong dan Wang Ling pun menyebar hingga ke pemimpin para pembunuh. Pemimpin para pembunuh tuh mengetahui semua hal itu. Kembali ke Wang Ling, ternyata Guru Wang memanggil Wang Ling untuk mempertemukan Wang Ling dengan pemilik sekolah, yaitu Zuoji. Dan Zuoji ingin berbicara empat mata dengan Wang Ling. Ternyata Zuoji menanyakan apakah Wang Ling yang membunuh monster katak 10 tahun yang lalu dengan sekali tendangan, yang mana semua orang berpikir jika yang membunuh monster katak tersebut merupakan Zuoji. Namun di sini Zuoji sebenarnya mengetahui jika anak kecil tersebut merupakan Wang Ling. Di sini Zuoji sangat mengagumi kehebatan Wang Ling. Zuoji juga menganggap Wang Ling sebagai gurunya. Namun di sini Wang Ling mengeluarkan jurus penghilang ingatan untuk menghapus ingatan dari Zuoji. Wang Ling melakukan hal tersebut supaya rahasianya selama ini tidak diketahui oleh siapapun, yang dimana ialah yang membunuh monster katak. Setelah menyihir Zuoji, Wang Ling pun keluar dari ruangan. Melihat ekspresi dari Zuoji, ternyata jurus dari Wang Ling berhasil menghapus ingatan milik Zuoji. Di saat itu juga monster katak menemui Wang Ling. Keesokan harinya, Wang Ling bermimpi tentang Sunrong yang mengajaknya untuk berkencan. Wang Ling pun sedikit lega yang ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Ketika Wang Ling membuka jendelanya untuk menghirup udara segar, ia pun terkejut akan kedatangan Sunrong dan para pengawalnya. Saat itu juga ibu Wang Ling memanggil untuk menyuruhnya sarapan. Saat sedang sarapan pun ibunya menyuruh Wang Ling untuk menemui Sunrong. Namun di sini Wang Ling berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut. Dan ternyata Sunrong lebih dulu menemui orang tua Wang Ling. Bahkan Sunrong telah memberikan orang tua Wang Ling sebuah hadiah kepada orang tua Wang Ling. Karena orang tua Wang Ling menyuruh anaknya untuk berkencan dengan Sunrong. Mau tidak mau Wang Ling menemui Sunrong dan pergi berkencan. Sunrong yang notabene adalah orang kaya raya yang merupakan pewaris tirai Air Group, ketika berkencan dengan Wang Ling pun menjadi sorotan berbagai media maupun para penjahat yang ingin menghabisi Sunrong. Sunrong mengajak berkencan Wang Ling untuk pergi ke suatu tempat yang mana tempat tersebut merupakan tempat hiburan yang dikelola oleh keluarga Sunrong sendiri. Taman tersebut dibangun oleh kakek Sunrong dan Sunrong sudah berjanji dengan sang kakek jika ia akan mengunjungi tempat tersebut bersama dengan orang yang ia cintai. Dan ia pun juga berterima kasih kepada Wang Ling yang telah mau ikut berkencan bersamanya. Sesamanya di tempat tersebut, para pengawal Sunrong menyambut mereka dan Sunrong meminta para pengawal untuk meninggalkan dirinya karena sudah ada Wang Ling yang menjaga dia. Namun di sisi lain, para penjahat telah berhasil masuk dalam taman tersebut dan pemimpin mereka memerintahkan jika misi kali ini tidak berhasil, maka mereka tidak diizinkan untuk kembali.
penjahat pun memulai rencana mereka. Di sana mereka dijelaskan oleh salah satu tour guide yang menjelaskan tentang salah satu karya seni patung yang sudah berabad-abad yang lalu, yang mana patung tersebut memiliki kekuatan spiritual dapat memprediksi hubungan di masa depan. Di saat itu Sunrong dan Wang Ling sedang asyik berjalan-jalan dan para penjahat sudah siap siaga untuk menyerang mereka. Namun karena Sunrong berkencan dengan Wang Ling pun dengan siaga menghentikan serangan tersebut. Wang Ling pun mengeluarkan jurus untuk menghapus kejadian tadi dari ingatan mereka. Walaupun sempat gagal, para penjahat tidak mudah menyerah begitu saja dan terus mengincar Sunrong. Namun lagi-lagi aksinya tersebut terus dihentikan oleh Wang Ling. Bahkan para penjahat sempat ingin menyerah. Ketika Wang Ling dan Sunrong ingin menaiki kincir angin, para penjahat pun tak ingin melewatkan kesempatan tersebut. Di sisi lain, Zuozi melihat kejadian tersebut, yang dimana Sunrong dan Wang Ling sedang dalam bahaya. Seseorang pembunuh telah menerobos masuk ke dalam taman hiburan dan ikut menaiki kincir angin. Saat sedang menaiki kincir angin, Sunrong dan Wang Ling berasa dunia milik mereka berdua. Mereka terlihat sangat bahagia. Kebahagiaan mereka bertambah di saat ada kembang api. Namun siapa sangka ternyata kembang api tersebut merupakan pengalihan supaya Wang Ling tidak fokus ke Sunrong. Dan dengan cepat sang penjahat pun langsung menodongkan pistol ke arah kepala Wang Ling dan Sunrong. Para penjahat tersebut malah mengobrol dengan Sunrong dan Wang Ling dan belum jadi membunuh mereka. Karena para penjahat telah bekerja seharian tanpa istirahat untuk mengejar mereka. Saat mereka sedang dalam satu kincir angin dengan para penjahat, ternyata para superhero tim Xiangzi datang untuk menolong mereka. Namun sebelum tim Xiangzi menolong mereka, Wang Ling terlebih dahulu melawan para penjahat dengan jurusnya dan membuat Sunrong dan Wang Ling selamat. Di sini Wang Ling mengeluarkan jurus melupakan ingatan milik Sunrong supaya Sunrong tidak overthinking. Scene ditutup dengan indahnya kembang api dan Sunrong juga berharap supaya cinta mereka bisa selama-lamanya. Scene diawali dengan seorang pemimpin penjahat yang marah karena Sunrong hingga kini masih hidup. Kita berpindah ke sekolah, terlihat ada mata-mata yang sedang mengincar Sunrong. Ternyata itu merupakan mata-mata suruhan dari pemimpin yang ingin membunuh Sunrong. Terlihat saat itu Sunrong sedang turun dari mobilnya dengan pengawalan yang sangat ketat para ajudannya. Setelah keluar dari mobil, Sunrong pun memanggil Wang Ling. Namun Wang Ling tampak menghiraukan panggilan dari Sunrong. Guo Hao dan Chen Chao nampak menyapa Wang Ling, yang dimana mereka sebenarnya sudah tahu jika kemarin Wang Ling telah pergi berkencan dengan Sunrong. Ketika Sunrong mendekat ke arah mereka seketika panik dan tiba-tiba Guru Wang menghampiri mereka dan berbicara kepada Sunrong mengenai para pembunuh yang sedang mengintai Sunrong di taman hiburan kemarin. Sunrong pun terkejut mengetahui hal tersebut karena kemarin ketika berkencan dengan Wang Ling, Sunrong merasa tidak ada aksi pembunuhan sama sekali. Pemilik sekolah Zuozi mengungkapkan jika mereka bisa selamat karena berkat dirinya, yang ternyata Wang Ling telah mengubah ingatan milik Zuozi, yang dimana serangan para penjahat telah dikalahkan oleh Zuozi. Maka dari itu Zuozi mengatakan jika dirinya lah yang mengalahkan semua pembunuh yang datang untuk membunuh Sunrong. Namun kejadian kemarin malah membuat para penjahat marah dan membuat surat edaran pembunuhan. Karena hal tersebutlah Zuozi memperketat keamanan sekolah. Ada beberapa penjagaan yang super ketat di depan gerbang sekolah, telah dijaga oleh penjaga inspeksi. Sedangkan halaman sekolah akan dijaga oleh staf keamanan sekolah. Mereka juga dibekali oleh beberapa senjata dan mereka juga mendapatkan bantuan dan penjagaan dari para pengawal Sunrong. Untuk menghindari para murid yang lain curiga, untuk sementara Sunrong tinggal di kantor Guru Wang, yang dimana ruangan tersebut telah dimantrai pelindung. Ia telah melindungi dengan 4 lapis pelindung, bahkan serangga pun akan mati jika berada di dalam ruangan tersebut. Bahkan penjagaan juga dilakukan di udara, supaya jika ada pendembak atau serangan dari udara bisa diatasi. Ternyata perlindungan yang sangat ketat itu pun diketahui oleh pemimpin penjahat, dan ia hanya bisa tertawa melihat
melihat penjagaan yang super ketat tersebut. Dan saat itu juga pemimpin menyuruh untuk melakukan penyerangan. Karena penjagaan di depan sangat ketat, penjahat pun menyusup melalui bawah tanah. Perlahan-lahan penyusup tersebut mengalahkan penjagaan satu persatu. Ternyata penjahat tersebut adalah Su Feng. Ketika Su Feng sudah membereskan semua penjagaan di halaman sekolah, ia pun diperintahkan untuk naik ke atas sekolah. Namun ketika akan berjalan ke atas, tiba-tiba keberadaan Su Feng diketahui oleh Zuoji dan Guru Wang. Zuoji meminta para murid untuk tidak khawatir, tapi mereka malah sibuk main HP masing-masing, yang dimana mereka sedang chattingan dengan teman-teman yang lain. Tiba-tiba Guru Wang datang dan meminta mereka untuk menjaga kerahasiaan ini. Zuoji meminta untuk memperketat keamanan sekolah lagi. Namun di saat penjagaan akan memperketat penjagaan, mereka diserang oleh teman Su Feng yang mengakibatkan para penjaga kewalahan. Teman Su Feng tersebut bernama Su Ying yang memiliki kekuatan racun. Su Ying pun bertemu dengan Su Feng dan Su Feng memberitahukan jika tugas mereka menyelinap masuk dan menyingkirkan semua orang. Secara diam-diam Guru Wang pun menyerang Su Ying untuk menghentikan penyerangan. Namun ternyata yang ingin menyerang sekolah tersebut bukan hanya mereka saja. Ada lagi penjahat lain bernama Su Jian yang merupakan pemimpin mereka bertiga atau boss group. Kekuatan siluman Su Jian benar-benar bisa menutupi seluruh tubuh untuk berkamuflase. Bahkan ia juga memiliki senjata palu yang dapat menghancurkan seluruh kota. Di sisi lain, Wang Ling merasa senang karena mendapatkan pesan dari event mie kremes. Kembali kepada Guru Wang. Guru Wang sedang bertempur dengan Su Ying. Di saat pertempuran berlangsung, Guru Wang meminta untuk Su Ying menyerah saja dan ia mengeluarkan serangan racun dan seketika kabur. Namun ketika Su Ying kabur, ia dicegah oleh Wang Ling yang tak sengaja membuka pintu yang mengenai Su Ying. Karena Wang Ling sedang berburu-buru ingin mengambil pesanannya. Akhirnya Su Ying berhasil ditangkap oleh Guru Wang. Kembali ke Su Feng, ia bertemu dengan monster katak yang telah berubah menjadi anjing. Ketika Su Feng mengelus-elus kepala anjing tersebut, ia malah digigit, yang mana monster katak telah menyerap roh dari Su Feng. Bahkan ia juga semakin kelihatan tua. Monster anjing tersebut seketika berubah menjadi monster katak yang mengakibatkan Su Feng seketika kabur. Kembali ke Wang Ling yang tadi akan mengambil barang, ternyata ia melihat keberadaan Su Jian. Dengan santainya Wang Ling keluar untuk mengambil mie kremes pesanannya. Ketika akan kembali ke ruangan, Wang Ling memberitahukan Su Jian bahwa rencananya telah gagal. Su Jian yang tidak ingin rencananya gagal itu pun langsung menyerang Wang Ling. Walaupun kekuatan Su Jian sangat dahsyat, namun itu tidak melukai Wang Ling sedikit pun. Pemimpin mereka pun semakin marah karena rencana mereka kembali gagal. Saat itu juga Su Ji menghampiri Wang Ling dan menanyakan keberadaannya, apakah dia baik-baik saja. Namun di sini Wang Ling langsung mengeluarkan jurus lupa ingatan supaya Zuoji lupa dan memberitahu semua orang jika yang menyerang adalah Zuoji. Di sini terlihat Wang Ling berpura-pura sakit, namun Sun Rong malah sangat khawatir dengan keadaan Wang Ling yang semakin lemah. Tunggu kelanjutan cerita dari The Daily Life of the Immortal King episode ke-6 dan ke-7 hanya di channel Devina Story ya guys. Xie xie.